Selamat jumpa kembali di Sapaan Christian Spirit atau CS berdasarkan renungan harian yang disusun oleh Pastor Crispino Silalahi. Bincang renungan harian ini berdasarkan perikop kitab suci hari ini. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, semoga Tuhan memberimu damai. Amin. Oke, kita mulai ya. Hari ini kan Rabu Abu, tanggal 18 Februari 2026, awal dari masa Prapaskah. Betul. Nah, kita akan coba gali lebih dalam sebuah renungan dari Pastor Crispino Silalahi. Judulnya saja sudah sangat provokatif. Kembalilah dengan hati, bukan dengan topeng. Wah, langsung kena ya. Langsung kena. Sumbernya dari kitab Yoel, surat kedua Korintus, dan Injil Matius. Pertanyaan utamanya jadi begini. Di dunia kita yang serba pencitraan ini, gimana caranya kita bisa pulang ke Tuhan dengan wajah asli? Bukan dengan topeng kesalehan ya. Tepat, bukan dengan topeng. Oke, mari kita bedah ini. Mari. Judulnya saja sudah menangkap kegelisahan zaman sekarang kan. Kita hidup di era di mana topeng itu bukan lagi kiasan. Oh, bukan sama sekali. Itu sesuatu yang kita rawat setiap hari. Tepat. Di profil online kita, di media sosial. Jadi, panggilan untuk kembali dengan hati, dengan wajah asli, wah, itu tantangan langsung buat budaya pencitraan kita. Dan renungannya langsung masuk ke simbol utama hari ini, abu. Pertanyaannya tajam sekali. Gimana tuh? Apakah abu yang kita terima di dahi ini cuma jadi semacam kosmetik rohani? Kosmetik rohani, wow. Iya, cuma aksesoris supaya kita terlihat saleh, atau abu ini justru jadi tanda api yang membakar keakuan kita? Istilah kosmetik rohani itu luar biasa. Itu kan paralel yang sempurna untuk apa yang kita sebut sekarang virtue signaling, pamer kebajikan. Betul, betul. Dorongan manusianya sama aja. Melakukan kebaikan untuk dapat dilihat audiens, bukan karena keyakinan dari dalam. Teks yang usianya ribuan tahun ini bisa mendeskripsikan masalah abad ke-21. Benar, abu di dahi itu bisa dengan mudah jadi postingan Instagram story berikutnya. Nah, itu dia. Lihat, aku soleh hari ini. 24 jam kemudian, hilang. Padahal pesan di baliknya kan, perubahan sejati itu nggak sementara dan bukan untuk pamer. Ini proses dari dalam ya? Betul. Proses internal yang membakar sesuatu. Kebanggaan, ego. Untuk memurnikan diri dari dalam. Jadi ini soal substansi versus sinyal. Menarik. Ini membawa kita ke bagian selanjutnya yang mengutip Nabi Yoel. Seruannya sangat dramatis ya? Sangat. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Dulu kan merobek pakaian itu, ya pertunjukan duka yang sangat umum. Betul, itu tindakan eksternal yang paling kelihatan. Semacam status update zaman dulu lah. Status update. Iya kan? Semua orang bisa lihat dan bilang, wah, dia benar-benar menyesal. Tapi Tuhan, menurut teks ini, sama sekali nggak tertarik sama teater kesedihan semacam itu. Jadi yang diminta justru yang lebih sulit dan tidak terlihat. Jauh lebih sulit. Mengoyakkan hati. Nah, ini menunjuk pada konsep inti metanoia. Kita sering menerjemahkannya sebagai pertobatan, tapi sebetulnya itu lebih dari sekedar menyesal. Lebih dari itu. Oh iya, artinya itu pergeseran paradigma total. Putaran 180 derajat dalam cara Anda berpikir dan melihat dunia. Jadi hati yang terkoyak itu bukan soal menyakiti diri sendiri, tapi lebih ke arah menjadi rapuh. Persis, itu kata kuncinya. Hati yang dikoyakkan itu hati yang berhenti membangun benteng pertahanan. Hati yang mengakui. Yang mengakui aku tidak baik-baik saja, aku butuh bantuan, aku rapuh. Dalam psikologi modern, ini kan inti dari pertumbuhan. Brené Brown membangun seluruh karirnya di atas gagasan bahwa kerentanan itu bukan kelemahan. Betul, tapi tempat lahirnya keberanian. Dan koneksi yang otentik. Teks kuno ini mengatakan hal yang sama dalam bahasa teologis. Hanya ketika hati kita terbuka, robek, barulah ada ruang bagi sesuatu yang lebih besar untuk masuk. Kasih karunia, penyembuhan. Ini undangan untuk berhenti berpura-pura kuat. Tepat. Berhenti berpura-pura. Oke, jadi kalau tujuannya adalah kerentanan internal yang mentah seperti ini, rasanya berat sekali kalau ditanggung sendirian. Dan menariknya, teks berikutnya dari Rasul Paulus sepertinya mengisyaratkan itu. Ada frasa spesifik yang disorot, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Ya, dan pilihan katanya itu penting sekali. Kalimatnya pasif. Nah, itu dia. Kenapa pasif? Kenapa bukan ayo damaikan dirimu sendiri? Atau berjuanglah untuk berdamai? Itu pertanyaan yang bagus sekali. Dan ini menyentuh inti teologinya.
penekanannya adalah pada inisiatif ilahi. Maksudnya? Perspektifnya begini, keretakan antara kita dan Tuhan itu terlalu besar untuk dijembatani oleh usaha kita sendiri. Kita nggak bisa berprestasi untuk keluar dari masalah kita. Jadi, kalimat pasif itu? Menggarisbawahi bahwa rekonsiliasi itu adalah hadiah yang ditawarkan, bukan piala yang dimenangkan. Tanggung jawab kita adalah, ya, membuka tangan untuk menerimanya. Ini seperti pergeseran dari hustle culture ke grace culture ya? Nah, itu istilah yang bagus sekali. Dari budaya di mana kita harus mendapatkan segalanya, ke budaya di mana hal terpenting justru kita terima sebagai anugerah. Penulisnya kemudian menyebut ini sebagai konsep pertukaran agung. Bisa dijelaskan sedikit? Kebenaran ilahi. Pertukaran agung itu gagasan bahwa Kristus secara sukarela mengambil semua sampah Anda itu dan sebagai gantinya memberi Anda kebenarannya. Jadi kita menukar yang terburuk dari diri kita dengan yang terbaik darinya. Tepat. Terlepas dari keyakinan pribadi Anda ya, sebagai sebuah metafora, ini sangat kuat. Ini tentang kesempatan kedua yang sebetulnya tidak layak kita dapatkan. Tentang melepaskan beban yang nggak bisa kita pikul sendiri. Oke, jadi idenya adalah melepaskan topeng menjadi rentan dan menerima bantuan. Tapi kemudian sumber ini berbelok tajam ke penyakit yang bisa merusak semuanya, kemunafikan. Ah, iya. Teks dari Injil Matius itu kan sangat keras mengkritik orang yang bersedekah atau berdoa, tapi melakukannya di depan umum supaya dilihat orang. Mereka sedang berakting. Dan konsekuensi dari akting itu, menurut teksnya, tragis sekali. Yesus bilang, mereka sudah mendapat upahnya. Apa maksudnya itu? Penulis renungan menggambarkannya dengan metafora yang cemerlang. Seolah-olah Anda diberi kwitansi yang sudah dicap lunas. 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 Upah Anda adalah pujian dari manusia, like dan komentar kagum dari orang lain. Kwitansi itu sudah lunas dibayar oleh validasi eksternal. Akibatnya, Tidak ada lagi saldo di sorga. tepat. Tidak ada lagi saldo pahala atau pertumbuhan internal yang tersiksa. Semuanya dihabiskan untuk pertunjukan. Wow, itu kan deskripsi kuno tentang burnout akibat mencari validasi di media sosial. Betul sekali. Kita lelah mengkurasi citra yang sempurna, melakukan banyak hal untuk tepuk tangan virtual, dan pada akhirnya merasa kosong, karena pujian itu cepat sekali berlalu. Dan tidak memberi nutrisi pada jiwa. Sama sekali tidak. Paus Fransiskus punya istilah modern untuk itu, keduniawian rohani. Spiritual worldliness. Ya, ini kondisi berbahaya di mana praktik spiritual, entah itu meditasi, yoga, doa, amal, tujuannya bukan lagi untuk koneksi, tapi untuk membangun personal brand kita sebagai orang yang spiritual. Agama atau spiritualitas jadi panggung teater ya? Persis, bukan lagi ruang perjumpaan yang otentik. Ini bahaya besar dalam budaya wellness modern, di mana spiritualitas bisa jadi komoditas lain untuk dipamerkan. Sungguh ironis. Kita bisa habiskan begitu banyak energi, tapi semua bisa jadi sia-sia kalau motivasinya salah. Jadi, apa solusinya? Untungnya penulisnya menawarkan langkah-langkah praktis. Ia tidak berhenti dikritik saja. Yesus mengajak kita masuk ke kamar yang tersembunyi. Bagaimana ini diterjemahkan menjadi tindakan konkret? Nah, penulis merumuskannya jadi 3 langkah praktis. Ini dirancang sebagai penangkal langsung bagi penyakit kemunafikan tadi. Tujuannya 1. Memurnikan motivasi kita. Dengan cara memindahkan tindakan dari panggung publik ke ruang privat. Betul. Ruang antara kita dan Tuhan. Atau antara kita dan kesadaran kita yang lebih dalam. Oke, langkah pertama, matikan trompet kita. Artinya, saat kita berbuat baik, rahasiakan, jangan posting tentang itu. Ini latihan yang sangat menantang di zaman sekarang kan? Sulit sekali. Naluri pertama kita kan seringnya ambil foto untuk diunggah. Kita harus berhenti sejenak dan bertanya, untuk siapa aku melakukan ini sekarang? Untuk yang kubantu atau untuk audiens onlineku? Ini latihan radikal dalam memurnikan niat ya. Betul. Mengembalikan tindakan memberi pada hakikatnya. Sebuah tindakan solidaritas yang sunyi, bukan pameran kedermawanan. Lalu langkah kedua, ini lebih spesifik secara religius. Masuk ke kamar pengakuan dosa. Ini momen untuk secara harfiah mengoyakkan hati di hadapan orang lain. Ya, dalam konteks Katolik ini sakramen. Tapi prinsip di baliknya itu universal. Bagaimana itu? Ini adalah praktik radikal untuk mengakui kesalahan secara verbal kepada pihak lain yang dipercaya. Entah itu terapis, konselor, atau teman yang bijaksana. Ada kekuatan luar biasa dalam mengucapkan kegagalan kita dengan lantang. Mengeluarkannya dari kegelapan di dalam pikiran kita. Tepat. Di mana rasa malu itu tumbuh subur.
Ini bukan tentang mempermalukan diri, tapi tentang mengalami kebebasan dari beban kerahasiaan. Kamar pengakuan itu adalah ruang di mana tidak ada lagi kepura-puraan. Oke. Dan langkah ketiga, yang sepertinya mengikat semuanya, hadirkan wajah asli. Ini tentang doa pribadi atau refleksi sunyi. Melepaskan semua topeng saat kita sendirian. Dan jika kita lihat, ketiga langkah ini adalah sebuah siklus yang kuat. Bagaimana siklusnya? Matikan kebisingan eksternal, yaitu si trompet. Lalu lakukan pekerjaan internal yang jujur, yaitu pengakuan. Dan bawa kejujuran itu ke dalam hubungan pribadi Anda dengan yang ilahi, yaitu doa. Jadi ini mengubah segalanya. Puasa bukan lagi diet untuk dipamerkan. Kan, tapi latihan mengendalikan ego. Sedekah bukan konten, tapi koneksi. Dan doa bukan pertunjukan, tapi percakapan jujur dari hati ke hati. Semuanya terjadi di kamar yang tersembunyi, jauh dari sorotan. Tepat. Jadi kalau kita rangkum pembahasan kita ini, pesan utamanya sangat jelas dan sangat berlawanan dengan intuisi dunia modern kita ya. Sangat kontraintuitif. Perjalanan prapaskah atau perjalanan menuju otentisitas ini bukanlah tentang seberapa hebat prestasi spiritual yang bisa kita pamerkan. Ini bukan kompetisi. Bukan sama sekali. Sebaliknya, ini justru tentang seberapa dalam kita berani mengakui kerapuhan kita. Mengakui bahwa kita tidak sempurna dan kita butuh bantuan. Sebuah pergeseran total. Dari arogansi kemandirian menjadi ketergantungan yang rendah hati. Dari lihatlah betapa hebatnya aku menjadi Tuhan kasihanilah aku. Atau dalam istilah sekuler dari aku bisa sendiri menjadi aku butuh pertolongan. Persis. Saya rasa kalimat penutup dari penulis ini merangkumnya dengan indah sekali. Mari lepaskan topeng, bawa hati yang remuk redam ke altarnya, karena bagi Allah hati yang hancur adalah persembahan yang paling harum. Sebuah pengingat bahwa justru dalam kerapuhan kita menemukan kekuatan sejati. Betul. Nah, ini mungkin memunculkan satu pertanyaan penting untuk Anda renungkan secara pribadi. Silahkan. Setelah kita membahas betapa pentingnya melepaskan topeng di hadapan Tuhan, pertanyaannya adalah, dalam kehidupan sehari-hari, topeng apa yang paling sulit untuk Anda tanggalkan di hadapan sesama manusia? Dan mengapa? Wah. Mungkin itu topeng aku baik-baik saja, topeng semuanya terkendali, atau topeng aku nggak butuh siapa-siapa. Merenungkan itu mungkin bisa menjadi awal yang kuat untuk perjalanan Anda. Sebuah pemikiran yang sangat kuat untuk kita bawa. Seperti kutipan dari 2 Korintus yang juga ada di renungan ini. Sesungguhnya, waktu ini adalah waktu perkenanan. Itu, sesungguhnya, hari ini adalah hari penyelamatan itu. Amin. Amin. Semoga Tuhan memberi engkau damai dan kebaikan.